Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik, anak-anak sekalian yang saya kasihi, saya pernah mendengar kisah demikian. Ada seorang bapak yang baru saja dibaptis dan temannya yang sudah menjadi orang Katolik cukup lama itu mau mengetes sampai seberapa dalam pengetahuan si bapak itu akan Tuhan Yesus. Berbagai macam pertanyaan diajukan, seperti halnya kapan Tuhan Yesus lahir dan kuasa apa saja yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Si bapak ini termenung lalu diam, agak susah memberi jawaban. Lalu temannya ini bertanya lagi, kamu baru saja dibaptis, bagaimana itu pemahamanmu mengenai perintah gereja, mengenai hukum gereja? Si bapak ini kemudian diam lama dan tidak bisa menjawab. Lalu temannya ini bertanya lagi, kamu sudah dibaptis, bagaimana pemahamanmu mengenai kitab suci? Coba, perjanjian lama itu ringkasnya berbicara apa? Perjanjian baru itu ringkasnya berbicara apa? Kembali si bapak yang baru dibaptis ini diam, dengan menunduk malu dia tidak bisa menjawab. Kemudian temannya ini berkata, untuk apa kamu dibaptis kalau begitu? Kamu gak ngerti apa-apa kok. Rasanya sia-sia kamu dibaptis, gak ada manfaatnya. Kemudian si bapak yang baru dibaptis, temannya ini mengatakan, memang saya belum paham apa-apa mengenai Tuhan Yesus, mengenai kitab suci, mengenai gereja. Saya masih bodoh. Tetapi ada satu hal yang saya alami. Dulu sebelum saya dibaptis, kalau saya pulang ke rumah sebelum saya jadi orang Katolik, saya suka marah-marah ke rumah, suka bentak-bentak istri saya, suka pukul, nendang anak saya, nempeleng, gampar itu istri saya. Kata-kata keras, maki-makian itu keluar dari mulut saya. Istri saya ketakutan kalau saya pulang dari kantor. Anak saya lari ketakutan kalau saya sebagai ayahnya pulang. Mereka takut. Yang ada dalam rumah tangga, dalam keluarga saya adalah kecemasan. Tetapi ketika saya dibaptis, setelah saya dibaptis, tiba-tiba berubah itu semua. Kalau saya pulang ke rumah, saya membawa kasih, membawa cinta. Dulu kalau saya pulang ke rumah anak-anak lari ketakutan, tapi sekarang mereka berlari mendekat kepada saya, memeluk saya. Papa pulang, papa pulang. Saya dipeluk, saya dicium oleh anak-anak saya. Ketika saya pulang ke rumah, istri saya sekarang tersenyum, memandang saya, memeluk saya, mencium saya dengan penuh kasih yang luar biasa. Itulah yang saya alami setelah saya mengikuti Tuhan Yesus. Ada perubahan dalam diri saya dan istri, anak-anak saya begitu sukacita memandang saya. Tidak ada ketakutan, tidak ada kecemasan, tapi yang ada adalah sukacita dalam diri istri dan anak-anak saya. Di keluarga saya sekarang ada kasih, ada damai. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, hari ini Sabtu 6 Agustus 2022, Pesta Yesus menampakkan kemuliaannya. Bacaan Injil diambil dari Lukas bab 9 ayat 28b sampai dengan 36. Yesus berubah rupa, transfigurasi. Pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah dua orang berbicara kepada Tuhan Yesus, Musa dan Elia. Dan ketika Yohanes, Yakobus, dan Petrus melihat hal itu, mereka terkagum-kagum, penuh bahagia. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, mari dalam hidup ini juga kita secara sederhana mengalami transfigurasi, dalam arti perubahan. Kita tidak lagi menampilkan wajah yang galak, yang menyeramkan, yang menakutkan, tapi kita menampilkan, memancarkan
kerahiman, kasih, sukacita, damai Allah Bapa dalam kehidupan kita. Kita menunjukkan hati kita yang tergerak oleh belas kasih seperti halnya Tuhan Yesus juga kepada orang lain. Bawalah sukacita kasih itu, bawalah damai itu dalam keluarga kita. Itulah dia yang harus kita lakukan. Mari membuat orang kagum kepada kita karena kita menampilkan wajah Kristus, damai Allah, cinta Kristus dalam kehidupan kita. Jangan kita tampilkan wajah setan, jangan kita tampilkan dosa, tapi tampilkanlah itu kebenaran, kebaikan, tampilkanlah itu cinta kasih dalam hidup ini. Sehingga akhirnya kita sungguh menjadi anak-anak yang berkenan kepada Tuhan Yesus, anak-anak yang berkenan kepada Allah Bapa. Tuhan memberkati, melindungi kita semua. Amin.